Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Kuasa Yesus dalam Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kebenaran mengenai kuasa keimamatan Yesus dapat kita baca dalam buku Wahyu. Di dalam buku ini kita dapatkan bahwa sebelum Yesus menghadapkan dirinya di dalam Ka'bah, Wahyu 1 ayat 11 sampai dengan 20 menuliskan, ia berjalan di antara 7 kaki dia. Kemudian Yesus berkata, aku yang maha kuasa, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, setelah menghadapkan dirinya sebagai imam yang maha kuasa, ia berkata kepada setiap jemaat, aku tahu pekerjaanmu, sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 3. Kemahatauan Yesus bukan hanya mengenai perkara yang terjadi sekarang ini, tetapi juga akan apa yang terjadi di kemudian hari. Di Wahyu 4 ayat 1 kita dapat membaca bagaimana Yohanes diundang untuk menyaksikan bersama Tuhan untuk perkara yang akan terjadi di kemudian hari, dengan mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kemudian Tuhan memberitahukan kepada Yohanes apa yang akan terjadi di masa depan terhadap jemaat-jemaatnya. Sungguh, pernyataan Yesus ini membuka mata Yohanes. Kita sebagai anggota jemaat yang membacanya akan mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, masa depan bagi Yesus itu adalah sebagai buku yang terbuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Sebagai umat Kristen, kita harus memiliki perasaan sukacita dan penghiburan mengetahui apa yang akan terjadi kepada Yesus dan jemaatnya, sebab ia mempunyai penyelesaian untuk semua masalah darurat yang kita hadapi. Kepada Yohanes ditunjukkan semua musuh dari jemaat dan semua tantangan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan, termasuk konflik terakhir yang menyangkut masalah Sabat pada akhir dari sejarah dunia ini. Nyonya Ellen G. White menuliskan di dalam buku The Great Controversy halaman 342. Kepada Yohanes ditunjukkan pengalaman menarik yang akan terjadi di sidangnya. Ia melihat umat Allah dalam kedudukan mereka, mara bahaya yang akan dihadapi mereka, konflik mereka, dan akhirnya bagaimana Allah membebaskan mereka. Perkara penting yang akan terjadi ditunjukkan kepada Yohanes, terutama untuk sidangnya yang terakhir. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kemahakuasaannya termasuk mengenal kita secara pribadi, maupun jemaat kekristenan sejak masa Yesus sampai akhir zaman. Dengan demikian kita dapat menyadari walaupun jemaat kita menghadapi banyak tantangan sekarang ini, kita mendapat kepastian akan memperoleh kemenangan di masa yang akan datang. Tuhan mempunyai rencana bagi jemaatnya, dan ia juga mempunyai rencana bagi kita masing-masing. Kiranya rencana Tuhan dapat menjadi rencana kita dalam menyampaikan kasih karunia-Nya ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati.